Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Wahyu Nabila, NIM 177 dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang konsep dasar pakem. Pakem adalah sebuah model atau pendekatan yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan belajar yang beragam sehingga dapat mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman dengan penekanan pada belajar sambil bekerja. Sementara guru diharapkan agar dapat memanfaatkan berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan agar proses belajar mengajar bisa bermakna, menarik, menyenangkan, dan juga efektif. Berikutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran pakem dibagi menjadi 4, yaitu 1. Aktif. Peserta didik berinteraksi secara aktif dengan lingkungan. 2. Kreatif. Membangun kreativitas peserta didik dalam berinteraksi dalam lingkungan. 3. Efektivitas. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. 4. Menyenangkan. Secara garis besar, dalam pakem menggambarkan kondisi-kondisi sebagai berikut, yaitu 1. Peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan keterampilan, kemampuan, dan pemahamannya dengan menekankan pada belajar dengan berbuat atau learning by doing. Kedua, guru menggunakan berbagai stimulus atau motivasi dan alat peraga termasuk lingkungan sebagai sumber belajar agar pengajaran sumber belajar lebih menarik, menyenangkan, dan relevan bagi peserta didik. Yang ketiga, guru mengatur kelas untuk menunjang buku-buku dan materi-materi yang menarik hasil karya siswa dan membuat pojok baca. Yang keempat, guru mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah, mengungkapkan gagasan, dan melibatkan peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar pola sekolahnya sendiri. Yang kelima, guru menggunakan cara belajar yang lebih kooperatif dan interaktif termasuk belajar kelompok. Perkenalkan, nama saya Citra Aprilia Nukonfa, NIM 156. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pembelajaran pakem. Untuk mendapatkan makna yang lebih mendalam tentang kata yang terkandung dalam singkatan pakem tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Aktif. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, siswa diharapkan aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran untuk berpikir, berinteraksi, berbuat untuk mencoba, menemukan konsep baru, atau menghasilkan suatu karya. Sebaliknya, anak tidak diharapkan pasif menerima layaknya gelas kosong yang menunggu untuk diisi. 2. Kreatif. Menurut pendapat Lawrence dan Myers yang mengungkapkan bahwa belajar kreatif adalah menjadi peka atau sadar akan masalah, kekurangan-kekurangan, kesenjangan dalam pengetahuan, ketidakharmonisan, dan sebagainya. Dalam proses belajar secara kreatif, digunakan proses berpikir divergen atau proses berpikir ke macam-macam arah dan menghasilkan banyak alternatif penyelesaian, dan proses berpikir konvergen atau proses berpikir yang mencari jawaban tunggal yang paling tepat. 3. Efektif. Suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil efektif
kegiatan belajar mengajar tersebut dapat membangkitkan proses belajar. Penentuan atau ukuran hasil pembelajaran yang efektif terletak pada hasilnya. Peran aktif siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi kreatif yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. 4. Menyenangkan. Menurut Frank Smith, tidak ada yang menyenangkan bagi orang-orang muda selain aktivitas-aktivitas, kemampuan-kemampuan, atau rahasia-rahasia kedewasaan yang mengasihkan. Bagi guru yang ingin secara aktif menjadi model dan membagi sebuah nilai terhadap aktivitas belajar siswa, hanya satu kata untuk menyebutkan semuanya, yaitu antusiasme. Dengan intensitas kehadiran yang tinggi, guru yang antusias memberitahukan kepada siswa-siswanya bahwa mereka peduli dengan apa yang mereka ajarkan, dan nilai-nilai ini terpancar melalui mereka dengan vitalitasnya. Jadi, secara garis besar, ciri-ciri pembelajaran pakem adalah sebagai berikut. 1. Mengaktifkan peserta didik. 2. Mendorong kreativitas peserta didik dan guru. 3. Pembelajaran efektif. Dan yang keempat, yaitu pembelajaran menyenangkan untuk peserta didik. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai ciri-ciri pembelajaran pakem. Febrianti NIM 182. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pendukung dari pakem. Yang pertama itu ada guru. Guru sebagai rekan kerja, pengambil keputusan dan pengimplementasikan program pembelajaran. Yang kedua, orang tua siswa. Di sini orang tua siswa berperan sebagai penyedia lingkungan belajar yang kondusif, sehingga siswa dapat belajar dengan tenang dan menyenangkan. Yang ketiga, kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dan yang keempat, komite sekolah. Komite sekolah berperan sebagai mitra untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kelima adalah masyarakat. Masyarakat sebagai penggerak, informan dan penghubung, koordinator, dan pengusul. Yang keenam adalah dinas pendidikan. Dinas pendidikan ini memberi dukungan kepada sekolah dalam hal manajemen perencanaan, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah Departemen Pendidikan Nasional. Di sini Departemen Pendidikan Nasional itu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, kabupaten, dan nasional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kriteria keberhasilan pembelajaran pakem. Yang pertama itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu seperti kegiatan belajar siswa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti wawancara, pengamatan, bermain perang, penelitian, berlangsung di luar dan di dalam kelas sesuai dengan mata pelajarannya. Dan yang kedua ada pengolahan kelas. Kegiatan pembelajaran menggunakan tata tempat duduk, meja atau kursi yang memudahkan siswa berinteraksi dengan guru maupun dengan siswa lainnya. Ketiga, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya yang diajukan guru dapat memancing atau mendukung siswa dalam membangun konsep atau gagasan secara mandiri. Guru mengajukan pertanyaan selalu memberikan jeda atau waktu yang memberikan keleluasan ke seluruh siswa untuk berpikir lalu menunjukkan siswa yang harus menjawab tanpa pilih kasih secara acak. Keempat, pelayanan individual. Terdapat program kegiatan belajar mandiri siswa yang terancana dan dilaksanakan dengan baik. Siswa dapat menyelesaikan tugas atau permasalahannya dengan membaca pertanyaan atau melakukan pengamatan dan percobaan. Yang kelima, sumber belajar dan alat bantu pembelajaran. Guru menggunakan berbagai sumber belajar, sudut baca, perpustakaan, lingkungan sekitar yang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan.
Guru membuat alat bantu pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan sendiri dan atau bersama siswa maupun orang tua. Yang keenam, umpan balik atau individual. Guru memberikan umpan balik yang menantang atau mendorong siswa untuk berpikir lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru memberikan umpan balik atau lisan atau tulisan secara individual. Yang ketujuh, komunikasi dan interaksi. Bantuan guru kepada siswa pembelajaran bersifat mendorong untuk berpikir, misalnya dengan memajukan pertanyaan kembali. Setiap pembelajaran bebas dari ancaman dan intimidasi yang ditandai tidak ada rasa takut, labeling, bulian, dan menikmati guru ramah. Yang kedelapan, keterlambatan siswa. Siswa aktif dan asik berbuat atau bekerja dalam setiap kegiatan pembelajaran. Guru selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk tampil di depan kelas, untuk menyajikan, mengemukakan, melakukan sesuatu. Kesembilan, refleksi. Setiap usai pembelajaran, guru meminta siswa menuliskan atau mengungkapkan kesan atau keterpahaman siswa tentang apa yang telah dipelajarinya. Guru melaksanakan refleksi atau perenungan tentang kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ke-10, hasil karya siswa. Berbagai hasil karya siswa dipajangkan, ditata rapi dan diganti secara teratur sesuai perkembangan menyampaikan materi pembelajaran. Hasil karya siswa adalah murid karya atau buatan siswa sendiri. Dan yang terakhir, ke-11, hasil belajar. Siswa mengalami peningkatan kompetensi personal atau sosial sesuai dengan potensinya, kerjasama, toleransi, menyelesaikan konflik secara sehat, bertanggung jawab, dan kepemimpinan. Siswa mengalami peningkatan rasa percaya diri, kemampuan bertanya, menjawab, dan tampil di depan kelas. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Gunawan Surpastion, NIM 152 dari jurusan PGSD. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan tentang prinsip-prinsip pembelajaran pakem. Pertama, ada pembelajaran bermakna. Kedua, ada menyediakan pengalaman nyata. Ketiga, mengembangkan keingintahuan dan imajinasi. Keempat, pembelajaran berpusat pada siswa. Kelima, pengembangan keterampilan kognitif, sosial, dan karakter. 1. Belajar bermakna menurut Al-Zubel tahun 1963 merupakan mengaitkan informasi atau materi baru dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif. Kedua, pengalaman nyata merupakan hal sangat berpengaruh dalam pembelajaran pakem karena pengalaman menentukan anak didik bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Ketiga, pengembangan keingintahuan. Pengembangan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan siswa untuk berimajinasi dan melakukan perkembangan siswa dalam melakukan pembelajaran. Keempat, pembelajaran memungkinkan terjadinya komunikasi antara guru dan peserta didik. Kelima, interaksi. Kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya interaksi multi arah. Interaksi multi arah yang diharapkan terjadi adalah interaksi transaksional, di mana proses komunikasi antara guru dan siswa, siswa dan guru, siswa dengan siswa, bahkan siswa dengan lingkungan sekitar memiliki kesiapan yang cukup baik. Itulah prinsip-prinsip pembelajaran pakem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dut Nasari. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari pakem. Kelebihan dari model pakem yaitu yang pertama adalah pakem merupakan pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup. Yang kedua adalah dalam pakem siswa belajar bekerja sama. Yang ketiga, pakem mendorong siswa menghasilkan karya yang kreatif. Yang keempat, pakem mendorong siswa untuk terus maju mencapai kesuksesan. Yang kelima, pakem menghargai potensi siswa.
Yang terakhir adalah program untuk meningkatkan pakem di sekolah harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meiriza Nada Sisilia, NIM 198, anggota kelompok 7 manajemen berbasis sekolah. Di sini saya akan membahas mengenai kekurangan dari model pakem. Yang pertama, perbedaan individual siswa belum diperhatikan, termasuk laki-laki atau perempuan, pintar atau kurang pintar, sosial ekonomi tinggi atau rendah. Yang kedua, pembelajaran belum membelajarkan kecakapan hidup. Yang ketiga, pengelompokan siswa masih dari segi pengaturan tempat duduk. Kegiatan yang dilakukan siswa seringkali belum mencerminkan belajar kooperatif yang benar. Yang keempat, guru belum memperoleh kesempatan menyaksikan pembelajaran pakem yang baik. Yang kelima, pajangan sering menampilkan hasil kerja siswa yang cenderung. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pembelajaran masih sering berupa pengisian lembar kerja siswa atau LKS, yang sebagian besar pertanyaannya bersifat tertutup. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.